Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Ledakan keras bom ikan mengguncang Pasuruan dan mengakibatkan kepanikan dan kerusakan beberapa rumah warga. Polisi menemukan potongan tubuh manusia di sekitar gudang atau sumber ledakan. Bondet, wong gawe bondet omahe meledak. Rameon. Ambune yo. Ledakan keras diduga bom ikan membuat sejumlah warga di Kelurahan Gemplak, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan panik dan berhamburan keluar rumah. Kerasnya ledakan bahkan terdengar warga hingga radius 5 km. Ternyata ledakan berasal dari gudang milik Ahmad alias Matcung, warga kelurahan setempat, dan berdampak kerusakan pada 3 rumah lain di sekitarnya. Menurut saksi warga, ledakan terdengar sekali saja, namun cukup keras hingga membuat kepanikan. Di mana tadi? Di sini ada tamu saya di sini. Terus? Ya udah, waktu meletus ya keluar semua. Berapa kali meletus ya Pak? 1 kali. Keras Pak? Keras. Itu di rumah pas itu ada banyak orang atau gimana Pak di dalam rumah itu Pak? Nggak tahu Pak, saya di sini kok nggak tahu. Nunggu dayo. Teman-teman saya di sini ada. Terus? Ya udah, langsung duar saya keluar. Keras sekali tadi Pak. Warga panik apa enggak tadi? Nyampe di rumah saya di Gemplak perkiraan Panik. 15 meter udah Langsung berlarian semua warga. Lari. Kalau Tim Jihandak dan Dilap 4 Polda Jawa Timur kemudian menggelar olah TKP dan menyisir lokasi. Serpian ledakan menguatkan bukti jika ledakan akibat bom ikan atau bondet, namun diperkirakan masih tergolong low explosive. Ditemukan potongan tubuh manusia di sekitar gudang atau sumber ledakan, namun belum dapat teridentifikasi. Yang bersangkutan merupakan nelayan. Semalam pun sekitar pukul 20.00 yang diduga korban yaitu saudara Ahmad itu izin sama istrinya untuk dibelikan solar, di mana yang bersangkutan akan melaut. Baru 10 menit di gudang tersebut terjadi ledakan. Jadi hasil pemeriksaan dari saksi-saksi maupun olah TKP dari Jibom dan Lapor, barang-barang ataupun benda-benda yang ada di lokasi adalah low explosive dan juga kuat sebagai bom ikan sesuai dengan profil dari yang diduga korban yaitu saudara. Korbannya 1 berarti? 1. Kasus ledakan bom ikan ini masih dalam penyelidikan. Polisi juga masih meminta keterangan sejumlah saksi. Dan dari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, bagi sebagian orang, sampah merupakan barang yang menjijikan, namun salah seorang warga Plumpang, Tuban memanfaatkan sampah organik untuk pakan maggot. Hasilnya cuan puluhan juta didapat dalam 1 bulan. Melihat koloni belatung seperti ini mungkin bagi sebagian orang menjijikkan. Namun siapa sangka larva atau maggot dari lalat Black Soldier Fly BSF atau lalat tentara hitam ini bisa mendatangkan cuan yang menggiurkan. Bahkan dalam 1 bulan Ahmad Abdul Hamid, pembudidaya maggot ini bisa menghasilkan cuan puluhan juta rupiah. Dengan memanfaatkan lahan kosong di area tempat pembuangan sampah untuk tempat budidaya maggot serta lalat, warga desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, setiap hari bisa memanen telur-telur lalat tentara hitam. Untuk pakannya, ia mengaisnya dari tempat pembuangan sampah sisa pangan organik yang dibuang. Awalnya telur lalat ditetaskan 4 hari, setelah berumur 1 pekan atau 7 hari, maggot dipindahkan ke petak-petak tempat perkembangan biakan. Dalam proses ini maggot diberi makan susu fermentasi agar cepat terurai. Setelah berumur 20 hari, maggot dewasa siap dipanen. Mas, ini hasilnya maggot per hari berapa Mas? untuk rata-rata itu biasanya ada yang 26, kayak kemarin 26 kilo, kemarinnya itu 40, 42, jadi rata-rata ya 30 kilo per hari lah. Itu jualnya berapa? Jualnya itu, harga jualnya itu di kami Rp8.000 per kilo. Untuk apa itu Mas? Untuk pakan lele Pak. Selain jual maggot yang bisa dijual lagi apa Mas? Oh banyak di sini, jadi
dari kasgot, bekas magotnya, terus telur lalat BSF, pre pupa, pupa. Sini biasanya penjualan sampai mana saja? Oh, kalau penjualan, kalau maggot fresh itu hanya di sekitar Tuban, tapi kalau telur itu ya bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia. Maggot biasanya digunakan sebagai pakan ternak seperti ayam, burung, dan ikan. Harga per kilo maggot dibanderol Rp8.000. Untuk teknik penjualan, Hamid memanfaatkan sosial media sehingga bisa menjangkau seluruh Indonesia. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, bagi Anda penggemar olahan ikan tentu tak asing dengan ikan asap. Nah, di Sidoarjo ada sebuah kampung yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pengasapan ikan. Setiap hari aneka ikan air tawar segar diasap dan dipasarkan ke sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo dan kabupaten kota sekitarnya. Ya pemirsa, sebagai kabupaten yang terkenal memiliki hasil ikan dan udang yang melimpah, Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak sentra industri pengolahan ikan. Salah satunya Kampung Ikan Asap yang berada di Desa Penatar Sewu, Kecamatan Tanggulangin. Bagaimana aktivitas di dalam Kampung Ikan Asap ini dan apa saja ikan yang bisa diasap? Mari kita lihat ke dalam. Ya pemirsa, ini salah satu tempat pengasapan ikan. Di dalamnya akan ada apa nanti mungkin saya bisa bantu sedikit di dalam. Kita lihat ke dalam saja. Tak sulit menemukan kampung ikan asap yang berada di Desa Penatar Sewu, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Di sini mayoritas penduduknya bekerja di sektor pengolahan ikan asap air tawar. Meski sempat terpuruk akibat bencana lumpur Sidoarjo, namun kini sentra olahan ikan asap tradisional itu kembali berjaya. Salah satunya milik Himah Nadiroh. Di sini tiap harinya puluhan hingga ratusan kilogram ikan diasap, mulai dari ikan mujair, lele, bandeng, hingga udang. Sementara warga lain ada yang mengolah ikan lainnya seperti gurame, keting, hingga patin. Aneka ikan yang diasap ini merupakan jenis air tawar dan payau, hasil petani tambak di wilayah Kecamatan Tanggulangin maupun kecamatan lain di Sidoarjo. Seakan tak ada habisnya, para pengolah ikan asap ini setiap hari menerima kiriman ikan. Maklum, potensi hasil perikanan di Sidoarjo sangat tinggi karena berada di wilayah delta Sungai Berantas sekaligus berbatasan dengan Selat Madura. Nah pemirsa, ini adalah salah satu ikan yang akan diasap nanti. Ini dari jenis lele mbak ya. Selain lele ada juga mujair dan bandeng. Nah kita akan mencoba mengasap lele ini. Butuh berapa menit mbak? Lele. Masih segar semuanya ya? Segar-segar ya. Kita akan coba ngasap. Coba ini mbak. Tak semua warga bisa mengasap ikan. Sejumlah warga khusus bekerja mengasap ikan karena pengalamannya. Salah satunya Nadifah. Dibutuhkan kejelian agar ikan yang diasap dagingnya bisa padat dan kering. Bagi Nadifah, mengasap ikan perlu konsentrasi, sebab harus telaten membolak-baliknya agar tidak gosong. Bahkan batok kelapa yang digunakan mengasap harus terus dijaga agar tetap menjadi bara dan tidak boleh mengeluarkan api. Ikan mujair sama ikan lele. Dari awal sampai mateng tuh 1/4 jam. Agak kecoklatan ikannya, kecoklatan.
ya agak ibaratnya itu agak keras, padat. Ikan segar, ikannya ini dari tambak langsung, Mas. Nadifah bekerja di tempat Himah Nadiroh yang merupakan generasi ketiga dari keluarganya yang menekuni usaha ini. Sejak kecil ia terbiasa membantu ibunya mengolah ikan asap sehingga kini sudah mampu mengurus berbagai keperluan, mulai dari menerima setoran ikan hingga memasarkannya. Saat ini Himah hanya mengasap ikan jenis mujair, lele, bandeng, dan udang. Harga jualnya bervariasi tergantung jenis ikannya, mulai dari Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Ini sudah turun-temurun, mulai dari nenek, kemudian turun ke ibu saya, baru saya gitu. Ya, betul. Ikannya kadang kita ngambil dari tambak, kadang ada yang dari Borek pasar ikan, di Sidoarjo itu. Kemudian untuk lele itu kita biasanya untuk yang konsumsi, atasnya konsumsi itu nggak laku, terus kita ambil gitu. Untuk kendala itu kita di mungkin pemasaran ya. Pemasaran itu sekarang kayak pasar kaget itu. Pasar kaget itu banyak. Kalau jualnya ini ke batok, otomatis kita nggak bisa ngeringin ini batok. Jadi yang asap agak lama. Kalau seluruhnya kita kan ada mujair, ada lele, ada bandeng, ada udang. Kalau seluruhan sekitar 200 kilo. Bagi Himah, apa yang dirintis oleh neneknya dahulu harus diteruskan dan dikembangkan. Sebab usaha ini tak hanya bermanfaat bagi keluarganya, namun juga warga sekitar serta para petani tambak. Hidayat Adi melaporkan dari Sidoarjo. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.